Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagai sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani, pada kesempatan siang kali ini akan kita bagikan dua topik yang akan kita bahas tentang kembali cara penanganan hamanya ya. Jangan lupa setelah melakukan pemangkasan total harus kita taburkan atau kita berikan penanganan hamanya. Serta kita akan membahas juga untuk topik yang keduanya, cara mengatasi gulma ya. Gulma yang membandel seperti sintrong ini, nih, rumput seperti ini. Kita akan seringkan nanti ya di season kita yang kedua. Jadi untuk konten video kali ini silahkan disimak sampai selesai, jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham. Oke sobat tani, inilah kerugian kita ya ketika hama penggerek ranting tidak kita atasi. Maka nih ya, yang terjadi adalah ranting yang kita simpan untuk bahan B0 calon pembuahan di tahun 2026 nya berkurang. Ranting produktif keluarnya nih klon besemah tuh. Jadi satu ranting ini berpotensi 3 on. Kehilangan 3 on ya. Jika ada 1000 pohon, ada yang patah ranting, maka itu sudah 3 kuintal ya. Bayangkan oleh sobat tani semuanya, jika 3 kuintal itu dikalikan dengan angka nominal sekarang pun walaupun harganya turun, contoh kita hitung minim saja 40.000, maka 4 kali 3 12 tuh. 12 nya 12 gede ya, 12 juta ya sobat tani. Wow. Jadi jika kita membeli insektisida Furdan Plus sangat-sangat cukup, bahkan sisanya masih bisa buat kita membeli pupuk dan herbisida tentunya. Seperti itu. Maka dari itu jangan lupa ya, setelah melakukan pemangkasan total tidak ada lagi buahnya seperti ini, maka segera taburkan insektisida Furdan Plusnya dengan dosis takaran per pohon 1 sendok ya sobat tani. Seharusnya ini kemarin ada 2 ya, ini satunya 1 2 seperti ini, ada 2 induknya atau asnya. Nah kita cek ke bawah ini, nah seperti yang di bawah ini nih seharusnya tuh ya, nyaris tidak muat. Ini penyambungannya di bulan 12 ya sobat tani, klon besemah. Seharusnya seperti ini jika aman ranting itu tadi. Ada 2 ya, klon besemah yang berada di ketinggian 1100 dan kondisinya belum melakukan pembungaan, masih pecah pori. Bisa diprediksikan untuk pembungaannya di bulan 7 akhir. Klon besemah. Kita cek bahan raja klon besemah. Sama ya, penyambungannya di bulan 12 tahun 2024. Maka untuk pembuahannya di tahun 2026. Untuk kondisi terkininya barusan pecah pori. Untuk luasan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita cek lagi pohon besemah. Wow, berapa ruas ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 ruas.
2 sambungan. Nah, tuh 2 sambungan. Satu pohon ada 3 sambungan. Tuh atasnya sama-sama klon besemah. Oke sobat tani, apalagi bahan raja ya, bahan ranting tunggal pun yang produktifnya kita merugi 3 on, apalagi rajanya seperti ini. Raja ini bisa mencapai 1 kg ya per satu ranting rajanya, dengan catatan kita melakukan penyimpanan bahannya tepat, yaitu di titik tumbuh bulan 10. Jadi jika patah satu ranting raja ini, wow, sangat merugi ya sobat tani. Oke, dari itu saya berpesan dan mengajak untuk sobat tani semuanya, mari kita atasin hamanya juga ya sobat tani. Jadi selain pemupukan, wewilan, pemangkasan yang rutin, tentunya hama pun harus kita atasi. Seperti itu ya sobat tani. Dan untuk yang ditaburkan, jangan lupa kita harus memilih yang baik tentunya ya, yang tentunya teruji memang betul-betul berfungsi ya, seperti itu. Saya melakukan untuk yang ditaburkan itu Purdan Plus 6GR. Sedangkan untuk ranting, untuk yang disemprotkan, jika teridentifikasi ada semut upas, maksudnya belalang upas ya. Terkadang ada belalang upas tuh yang mengeluarkan lendir, itu pun berbahaya. Atau wereng, yang disemprotkan adalah insektisida metaklor 650 SC dengan bahan aktif klorpyrifos dan sipermetrin, dan itu pun terdapat di jenis insektisida Starban. Kalau tidak ada yang serupa, maka carilah yang sama bahan aktifnya, maka khasiatnya sama ya sobat tani, yaitu klorpyrifos dan sipermetrin. Seperti itu. Oke sobat tani, seperti janji saya, untuk yang keduanya kita akan sharingkan tentang mengatasi gulma sintrong ya. Gulma sintrong seperti rumput seperti ini. Ini namanya, ada yang bilang lancuran, ada juga yang bilang merdekaan. Dan ini sudah mulai layu. Saya menggunakan herbisida Amofos 200 SL ya. Bahan aktifnya amonium glosoniat ya, amonium glurosinat ya. Ini pun bisa untuk rayutan dan sintrong ya. Kita cek sintrong, baru kita semprotkan 2 hari ya. Ini seperti ini nih saya sintrong barusan kondisi 2 hari, dan biasanya akan tuntas sekitar 1 minggu kering ya, mengering. Silakan untuk sobat tani yang susah mengatasi gulma seperti ini nih, ini semua nanti bisa diatasi ya. Ini barusan 2 hari nih, kemarin saya melakukan penyemprotannya, sudah mulai layu, dan seperti ini bisa diatasi. Ada juga teki. Nah ini teki nih, teki ini semut, ini rumput bandel semua ya. Nih ini pangkongan, ini namanya pangkongan, dan ini sangat-sangat bandel ya. Akan tetapi untuk herbisida Amofos nggak ada masalah dengan rumput jenis ini, akan tumbang ya barusan 2 hari. Untuk selanjutnya akan kita cek hasilnya ya sobat tani. Merdekaan juga nih tewas. Silahkan monggo yang kesulitan, yang kesusahan membasmi rumputnya, gunakan saja herbisida Amofos
Dengan takaran 1 tangki 16 liter itu saya menggunakan takaran 75 ya. 75 mili dan sudah telap ya. Ini barusan 2 hari, biasanya tuntas semua sekitar 1 minggu ya. Seperti itu sobat tani. Oke sobat tani, seperti janji saya, untuk yang keduanya kita akan sharingkan tentang mengatasi gulma sintrong ya. Gulma sintrong seperti rumput seperti ini. Ini namanya ada yang bilang lancuran, ada juga yang bilang merdekaan. Dan ini sudah mulai layu. Saya menggunakan herbisida Amofos 200 SL ya. Bahan aktifnya amonium glufosinat ya. Amonium glufosinat ya. Ini pun bisa untuk rayutan dan sintrong ya. Kita cek sintrong baru kita semprotkan 2 hari ya. Ini seperti ini. Nih. Saya sintrong barusan kondisi 2 hari. Dan biasanya akan tuntas sekitar 1 minggu. Kering ya, mengering. Silakan untuk sobat tani yang susah mengatasi gulma seperti ini nih. Ini semua nanti bisa diatasi ya. Ini barusan 2 hari nih. Kemarin saya melakukan penyemprotannya, sudah mulai layu. Dan seperti ini bisa diatasi. Ada juga teki. Nah ini teki nih, teki. Ini semut. Ini rumput bandel semua ya. Nih, ini pangkongan. Ini namanya pangkongan dan ini sangat-sangat bandel ya. Akan tetapi untuk herbisida Amofos nggak ada masalah dengan rumput jenis ini, akan tumbang ya. Barusan 2 hari. Untuk selanjutnya akan kita cek hasilnya ya sobat tani. Merdekaan juga nih tewas. Silahkan monggo yang kesulitan, yang kesusahan membasmi rumputnya, gunakan saja herbisida Amofos. Dengan takaran 1 tangki 16 liter itu saya menggunakan takaran 75 ya. 75 mili dan sudah telap ya. Ini barusan 2 hari, biasanya tuntas semua sekitar 1 minggu ya. Seperti itu sobat tani. Untuk Amofos ini sendiri jenisnya adalah kontak dan sistemik ya. Jadi sudah dari pabriknya sana dioplos kontak dan sistemik, dan ini sangat lengket sekali ya sobat tani. Dengan warnanya seperti pertalit biru seperti tangki ini ya warnanya. Kalau di masyarakat luas biasanya sering dioplos kontak dan sistemik itu dengan dosisnya. Untuk yang sistemik itu 3 liter 1 liter kontak. Nah, kalau ini bukan rekayasa masyarakat ya, bukan rekayasa saya juga, ini langsung dari pabriknya. Jadi untuk cara kerjanya sistemik dan kontak dan sistemik ya, seperti itu. Jadi sudah dioplos dari pabriknya. Monggo yang mau mencobanya silahkan. Yang susah membasmi sintrong, teki, pangkongan, yang bandel-bandel itu, ada juga deduru atau harendong kalau kata Sundanya ya, cukup menggunakan herbisida ini ya, Amofos tuh. Oke. Sobat tani, mengatur durasi yang lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini.
Dan mudah-mudahan selalu ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.